Sayati bakal teko ala ummati ing ngatasé umat ingsun apa zamanun yaiku mangsa atau waktu yuhibbuna kang padha seneng sapa ummati al khamsa ing limang perkara wayan sauna lan padha nglalekake sapa ummati al khamsa ing limang perkara. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu masa yang mana ia akan cinta 5 perkara dan melupakan akan 5 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa pada suatu saat nanti ada suatu masa atau waktu di mana waktu tersebut umatnya Nabi Muhammad ini ia akan cinta 5 perkara dan melupakan akan 5 perkara. Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Bahwa kekhawatiran baginda Rasul ini dikhawatirkan umatnya ini ia akan cinta dunia dan melupakan akan akhiratnya. Kalaulah kita telaah Pak Bu, ternyata zaman yang dimaksud oleh baginda Rasul ini zaman kita, di mana zaman kita ini saat ini banyak umatnya Nabi Muhammad ini cinta dunia daripada akhiratnya. Buktinya apa? Ketika kita ini bertemu dengan teman, berkumpul dengan kawan, yang sering dibicarakan apa? Urusan dunia. Mulai dari pekerjaan, mulai dari bisnis dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau diadakan acara tentang akhirat, ada pengajian banyak yang enggak datang, ada majelis taklim banyak yang enggak hadir. Berarti ini menunjukkan ia lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberi peringatan kepada kita. Jauh-jauh hari Allah memberi peringatan kepada kita dengan firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih utama dibandingkan dengan dunia. Makanya ketika kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita gunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan kita di akhirat nanti kita akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang celaka. Itu tergantung amal ibadah kita semasa kita hidup di alam dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah merupakan ladang akhirat. Ladang yang baik itu ladang yang dimanfaatkan, ditanemin, kemudian tanamannya dirawat, dipupuk. Insya Allah kita akan memanen. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Begitu juga ketika di alam dunia ini kita harus pandai-pandai untuk bercocok tanam, yaitu bercocok tanam dengan biji-biji amal ibadah, bercocok tanam dengan amal soleh, kemudian kita rawat, kita pupuk, kita sirami dengan sifat ikhlas. Insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah ketika diberikan panjang umur oleh Allah dan umur tersebut digunakan dengan amalan yang baik. Akan tetapi sebaliknya wa syarrun nas man tula umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah ketika diberikan panjang umur oleh Allah dan umur tersebut digunakan dengan amalan yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Kemudian kekhawatiran baginda Rasul yang kedua adalah yuhibbunal hayah wa yansawna. Dikhawatirkan umatnya Nabi Muhammad ini akan cinta hidup dan melupakan akan kematian. Saat ini kita hidup di alam dunia. Sifatnya fana dan sementara. Yang kekal adalah di akhirat. Maka kita harus kejar akhirat supaya kita menjadi orang bahagia. Karena dunia sifatnya fana dan sementara yang penuh dengan tipu daya. Dan setiap orang yang hidup di alam dunia ini pastilah akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun orangnya, apakah dia seorang pejabat atau rakyat, ustadz atau umat, orang miskin atau konglomerat, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan yang perlu kita ingat, yang namanya kematian ini tidak berbau dan tidak ada yang tahu kapan ia akan datang dan di mana kita akan meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, maka sedikit pun kita tidak bisa mengajukan maupun mengundurkan walaupun hanya sesaat. Bahkan sekalipun Pak Bu, kalau kita ini ingin lari dari kematian, kemudian kita bersembunyi di balik benteng yang tinggi, kuat dan kokoh. Tapi kalau ajal saat itu tiba, maka saat itu pula kita akan meninggal dunia dan saat itu pula kita akan merasakan yang namanya kematian di waktu itu pula. Makanya kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena kematian ini adalah pintu menuju akhirat. Jadi kalau kita ingin menuju ke akhirat itu harus mati dulu. Kalau hidup di dunia terus ya nggak akan sampai. Makanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah menerangkan gini, bahwa manusia yang hidup di alam dunia ini laksana orang yang tertidur pulas. Ia baru sadar ketika ajal telah datang. Setelah dimasukkan di alam kubur, barulah ia menyesal. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke alam dunia. Sambil berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan menjadi orang yang taat. Kami akan menjadi orang yang ahli meninggalkan maksiat. Kami akan membayar zakat. Kami akan melaksanakan sholat. Akan tetapi penyesalan setelah ajal datang, sedikit pun penyesalan sudah tidak ada artinya. Makanya gunakan kesempatan hidup kita di alam